Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berflantu Matimuri dengan NIM 150. Halo, perkenalkan saya Jordi Gabriel Firmanda dengan NIM 134. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari dashboard kami, yang dimana analisis ini yang kita buat ini mencakup data dari 12 provinsi. Nah, data yang kita pakai itu data kesehatan yang diberikan dari dosen. Nah, lalu untuk rentan waktu dari data ini berkisaran 14 tahun, yang dimana dimulai dari tahun 2010 hingga 2024. Nah, tujuannya itu untuk menghadirkan bukti data yang kuat sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan kesehatan nasional. Bisa dilihat untuk angka rata-rata ke harapan hidup pada dashboard yang langsung. Jadi dashboard kita nanti ini ada tiga dashboard. Yang pertama itu ada overview nasional, lalu ada perbandingan provinsi, lalu ada analisis faktor. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang yang halaman pertama. Halaman pertama ini secara keseluruhan yang dimana terdapat yang pertama itu ada rata-rata AHH atau angka harapan hidup nasional yang dimana nilainya ini rata-ratanya itu 69,67. Itu dia dalam jangka tahun 2010 sampai 2024 atau secara keseluruhan rata-ratanya. Lalu yang kedua itu ada angka kematian. Nah, angka kematian ini tercatat sebagai eh, rata-ratanya itu 10,80 per 1000 penduduk. Nah, itu. Lalu yang ketiga itu ada total eh, tenaga medis. Nah, total tenaga medis yang tercatat dalam 12 provinsi ini yang kami dapati dalam data itu sekitaran 1 juta orang. Nah, lalu untuk cakupan imunisasi untuk 12 provinsi ini rata-ratanya itu sebesar 81,12%. Nah, pada tampilan dashboard kita ini terlihat bahwa tren angka harapan hidup secara umum menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Namun perlu menjadi perhatian serius adalah kenaikan angka harapan hidup yang tidak selalu diikuti oleh penurunan angka kematian secara proporsional. Ini adalah sinyal awal dari efisiensi sistem yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, bisa dilihat juga di sini ini adalah untuk tren angka harapan hidup dan angka kematian. Nah, lalu bisa dilihat juga untuk di sini ada distribusi penyakit per provinsi. Nah, yang dimana ada rata-rata untuk ISPA atau infeksi saluran pernafasan, lalu ada untuk diabetes sama hipertensi. Nah, bisa dilihat ini di sini untuk rata-rata ISPA dengan yang paling tertinggi itu terdapat pada Jawa Timur, yang dimana Jawa Timur itu sebesar 40 40.000. Ya, 40.272. Lalu eh, lanjut untuk diabetes yang paling tertinggi itu terdapat pada Sulawesi Selatan dengan angka 14.907. Lalu untuk yang hipertensi itu Papua dengan angkanya itu 23.902. Nah, lalu di sini bisa dilihat untuk eh, provinsi dan angka kematian. Kita menyajikan di sini bertujuan untuk bisa melihat mana header atau bisa lihat dari warna, semakin pekat warna maka angka kematian di situ semakin tinggi gitu. Bisa lihat di sini untuk Riau itu warna pada provinsinya lebih pekat di antara yang lain, yang dimana Riau itu angka kematiannya itu tinggi gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk halaman yang kedua. Jadi halaman yang kedua di sini merupakan perbandingan dari ketiga provinsi yang kami pilih, yang dimana di sini kami memilih berdasarkan kategori. Yang pertama kategori angka kematian yang tertinggi, kemudian angka kematian yang sedang, sama angka kematian yang di bawah 10. Nah, jadi kami mengkategorikannya berdasarkan itu. Jadi di sini bisa kita lihat yang tertinggi di sini ada Jawa Tengah, kemudian ada di tengahnya ada Bali, kemudian di yang paling rendah angka kematiannya adalah Yogyakarta. Nah, jadi selanjutnya ada eh, scatter plot yang menampilkan imunisasi versus angka harapan hidup. Jadi di sini scatter plot ini membandingkan apakah imunisasi itu berpengaruh dengan
angka harapan hidup. Jadi di sini bisa kita lihat yang di mana yang paling rendah di sini ada Jawa Tengah. Jawa Tengah di sini angka harapan hidupnya hanya berkisar antara 69,14 tahun dan angka kematiannya berada di 12,75 per 1000 orang. Nah, kemudian ada Bali. Di sini Bali angka harapan hidupnya 69,79 tahun dan angka kematiannya berada di 11,54 orang per 1000 orang. Nah, kemudian ada Jogja. Di sini Jogja angka harapan hidupnya cukup tinggi yaitu 70,22 tahun dan angka kematiannya lumayan rendah yaitu sekitar 9,67 per 1000 orang. Nah, selanjutnya di sini juga ada tabel matriks yang menampilkan eh, angka harapan hidup dan angka kematian serta eh, rata-rata imunisasi dan rata-rata tenaga medis yang dimiliki dari ketiga provinsi ini mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2024 serta totalnya. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ada line chart. Di sini line chartnya eh, menampilkan tren angka harapan hidup per provinsi. Jadi di sini merupakan perbandingan dari ketiga provinsi tersebut. Nah, yang dimana di sini bisa kita lihat pada tahun 2012, di sini kita ambil 2012, yang dimana 2012 Jogja memimpin dengan 74,90 tahun. Dan kemudian disusul dengan Bali yang tidak terlalu jauh di angka 72,90 tahun dan Jawa Tengah berada di posisi yang terendah yang cukup jauh juga yaitu 64,10 tahun. Jadi itu. Oke, baik kita lanjut ke yang halaman 3 di mana analisis faktor. Bisa di sini kartnya itu ada 4 kart yang dimana ada korelasi nakis dan kematian, ada korelasi ISPA dan kematian, ada korelasi imunisasi dan angka harapan hidup, serta ada provinsi yang tidak efisien. Nah, yang pertama itu ada tentang tenaga medis dan angka kematian. Nah, data ini menunjukkan bahwa provinsi dengan nakes yang memiliki angka yang rendah ini disebut korelasi negatif, yang dimana satu naik, yang lain itu turun. Nah, ini menjadi bukti kuat bahwa kita bisa mendistribusikan tenaga medis ke daerah terpencil sebagai investasi yang terbukti berhasil untuk menurunkan tingkat kematian. Lalu ada yang dimana korelasi ISPA dan kematian, yang dimana jika kasus ISPA ini melonjak dan angka kematian di provinsi tersebut juga ikut melonjak, maka ini disebut korelasi positif karena bisa saja ISPA itu menjadi salah satu penyebab di mana orang itu angka kematian itu meningkat gitu. Jadi karena penyebabnya adalah ISPA. Nah, tapi untuk karena di sini kita dapatnya negatif otomatis dari tahun 2010 ke 2024 totalnya itu jadi untuk korelasinya berdua ini negatif maka dia tidak mempengaruhi. Jadi contoh nakis dan ispa ini tidak mempengaruhi untuk kematiannya. Tapi kalau misalnya kita lihat pada eh, 2010 sampai 2016 korelasi ispa dan kematian itu nilainya menjadi positif, yang dimana bisa bisa kita simpulkan bahwa di sini ISPA itu bisa menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya angka kematian gitu. Itu hanya sebagai contoh saja. Lalu ada korelasi imunisasi. Nah, korelasi imunisasi ini yang kita dapat itu 0,027, yang dimana imunisasinya juga tinggi, otomatis untuk angka harapan hidupnya itu juga tinggi gitu. Jadi disebutnya korelasi positif, yang dimana membuktikan bahwa pencegahan di masa kecil adalah kunci, yang dimana adalah kunci untuk kita meningkatkan angka harapan hidup pada suatu provinsi atau tempat gitu. Lalu bisa lihat di sini juga untuk adanya
membandingkan angka kematian dan tenaga medis. Yang bisa lihat di sini untuk jika di mana tenaga medisnya itu 10 ya total tenaga medisnya dalam 12 provinsi itu 10.000, bisa dilihat angka kematiannya itu bisa didapatin sampai berapa gitu. Nah, bisa lihat di sini ada tenaga medis. Nah, em, angka kematiannya itu rendah kalau misalnya tenaga medisnya itu banyak. Nah, kalau misalnya tenaga medisnya itu eh, sedikit, di mana juga dia angka kematiannya itu tinggi gitu. Nah, kita lanjut ke provinsi tidak efisien. Nah, provinsi tidak efisien ini kita eh, logikanya jika sebuah provinsi itu memiliki tenaga medis lebih besar dari rata-rata nasionalnya, tetapi angka kematiannya juga lebih besar dari rata-rata nasional, maka itu disebutnya tidak efisien gitu. Nah, bisa dilihat di sini untuk Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur itu dia masuk pada tidak efisien. Lalu untuk bagiannya krisis, warna kuning ada Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Riau. Lalu yang ideal aman atau hijau, nah, ada di Sumatera Utara, Papua. Lalu di mana ada anomali positif biru, ini di Yogyakarta, Kalimantan Timur, sama Jawa Barat yang di mana itu di luar dari provinsi yang tidak atau kategori yang aman gitu. Nah, bisa lihat di sini untuk datanya tidak efisien, tenaga medis sama angka rata-rata angka kematian sama kasus ispanya juga tinggi. Nah, kita hitung total rata-ratanya gitu. Nah, lalu bisa lihat juga di sini untuk bagiannya yang anomali positif biru tergolongnya itu rendah. Jadi dia sebenarnya bisa masuk pada ideal aman atau hijau gitu. Oke, lanjut untuk ISPA per tahun. Nah, bisa lihat di sini ISPA per tahun itu yang paling tinggi itu terdapat pada tahun 2023 dengan 37.000 sekitar menyampai 37.000 kasus gitu untuk rata-ratanya. Oh, bisa lihat ini peningkatannya, ada peningkatan, ada penurunan pada kasus ISPA per tahun. Tuh. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir ada halaman 4 yaitu insight. Jadi di sini di insight terdapat 5 insight utama, yaitu yang pertama, insight yang pertama ada beban penyakit tertinggi didominasi oleh ISPA. Secara konsisten dari tahun ke tahun, infeksi saluran pernapasan akut ya, atau ISPA menempati urutan pertama dalam jumlah kasus secara nasional. Dari 300.000 kasus per tahun secara kumulatif dari 12 provinsi dalam dataset, jauh melampaui hipertensi dan diabetes. Ini menunjukkan bahwa penyakit menular berbasis lingkungan masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Kemudian untuk insight yang kedua ada paradoks sumber daya dan efisiensi kesehatan. Ketersediaan fasilitas tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya angka harapan hidup atau AHH. Di Yogyakarta misalnya, masuk dalam kuadran sumber daya rendah efektif, provinsi ini mencatat rata-rata angka harapan hidup 15 tahun di angka 70,22 tahun. Walaupun sempat menyentuh angka 75,4 pada tahun 2024, data historisnya menunjukkan bahwa fluktuasi sempat turun ke 64,8 pada 2019 dan 66,1 pada 2022. Sebaliknya, DKI Jakarta dengan fasilitas yang jauh lebih memadai justru masuk kategori perlu intervensi. Kemudian insight yang ketiga, peningkatan tren penyakit tidak menular atau PTM. Meskipun ISPA dominan, tren kasus hipertensi dan diabetes terus menunjukkan angka yang masih masif. Hipertensi selalu melampaui 200.000 kasus secara kumulatif. Transisi epidemiologi ini mengindikasikan bahwa sistem kesehatan menanggung beban ganda, penyakit menular dan tidak menular secara sekaligus. Kemudian ada insight yang keempat,
Insight yang keempat yaitu cakupan imunisasi fluktuatif. Angka imunisasi nasional tertahan dan berkisar antara 76% hingga 86%. Belum mencapai cakupan universal yang ideal, yaitu di atas 90%. Penurunan atau stagnansi pada tahun ke tahun, pada tahun-tahun tertentu, berisiko menciptakan kantong-kantong populasi yang rentan terhadap wabah atau KLB. Kemudian ada insight yang terakhir, yaitu insight yang kelima, efektivitas distribusi tenaga medis. Jawa Barat meskipun memiliki jumlah absolut tenaga medis lebih sedikit dari Jawa Tengah, mencatat rasio per 100.000 penduduk yang lebih tinggi, yaitu 87,94 berbanding 57,27. Hal ini berkontribusi pada pencapaian angka kematian yang lebih rendah, yaitu 9,50 berbanding dengan 12,75, menunjukkan efektivitas dari distribusi dan sistem pelayanan yang lebih baik. Nah, kemudian ada 3 rekomendasi kebijakan berbasis data, tetap atau solid. Yang pertama, redistribusi dan evaluasi anggaran berbasis kuadran efisiensi. Pemerintah pusat perlu mengubah strategi dari sekedar pembangunan fasilitas baru menjadi optimasi fasilitas existing. Provinsi yang berada di kuadran tidak efisien seperti Bali perlu diintervensi seperti DKI Jakarta, harus dievaluasi sistem rujukan dan tata kelola operasionalnya. Baik praktik baik dari provinsi di kuadran sumber daya rendah efektif seperti Yogyakarta dapat dijadikan benchmark sebagai kebijakan efisiensi layanan. Kemudian rekomendasi yang kedua, penguatan intervensi hulu untuk ISPA dan PTM. Mengingat tingginya kasus ISPA, kebijakan harus menyentuh sektor di luar rumah sakit seperti regulasi pengendalian polusi udara, perbaikan sanitasi lingkungan padat penduduk, serta edukasi proaktif untuk diabetes dan hipertensi. Anggaran perlu digeser untuk memperkuat program screening awal di tingkat puskesmas atau posbindu guna mencegah komplikasi kronis yang memakan biaya besar di rumah sakit. Kemudian untuk rekomendasi yang terakhir yaitu pemerataan tenaga medis berbasis rasio proporsional. Kebijakan penempatan tenaga medis baru, dokter, perawat tidak boleh lagi hanya melihat angka absolut, melainkan harus menggunakan indikator beban penyakit per 100.000 penduduk. Insentif khusus harus diberikan kepada tenaga medis yang bersedia ditempatkan di daerah dengan rasio fasilitas kesehatan per 100.000 yang masih rendah namun memiliki beban kasus penyakit yang tinggi. Oke, itu mungkin untuk itu saja presentasi dari kita. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.